Pasangan suami istri MR dan VR ditangkap unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Surabaya di sebuah hotel di Jalan Kayun, Surabaya, Senin malam. Saat ditangkap, para pelaku sedang berpesta seks dengan seorang pria lain. Dari pemeriksaan sementara, praktek prostitusi ini dikendalikan oleh VR, istri dari MR. Jasa pesta seks seharga 300 hingga 500 ribu rupiah ditawarkan lewat Facebook. Aksi ini sudah dilakukan 4 kali dan polisi tetapkan sang istri sebagai tersangka, sementara sang suami sebagai korban. Dalam penangkapan ini, petugas menyita sejumlah barang bukti termasuk screen capture postingan tersangka. Selasa siang, Satreskrim Polres Kediri, Jawa Timur menetapkan Najam Zulkarnain sebagai tersangka. Najam adalah pemilik anjing pitbull yang menggigit Sarju, warga desa Purworejo, Kediri hingga tewas. Najam dianggap lalai memelihara hewan buas tanpa pengawasan dan dijerat pasal 359 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara kedua anjing pitbull yang menggigit Sarju diamankan di Mako Polres Kediri. Hari Minggu lalu, Sarju, warga desa Purworejo, Kediri, tewas dengan luka di sekujur tubuhnya. Saat kejadian, korban yang tengah mencari kayu bakar di dekat kandang ayam yang dijaga oleh kedua anjing. Namun diduga anjing tidak dirantai oleh sang pemilik dan langsung menyerang Sarju hingga tewas. Satuan Unit Kriminal Khusus Polres Metro Bekasi Kota Selasa malam menggerebek home industri pembuatan oli palsu. Kedua orang pemilik dijadikan tersangka, sedangkan 4 karyawan masih diperiksa sebagai saksi. Dari lokasi, petugas mendapati barang bukti berbagai merek oli ternama dan sejumlah alat yang digunakan untuk memproduksi oli palsu. Dalam beraksi, pelaku mencampur oli bekas dan dikemas ulang dengan kemasan merek terkenal dan dijual dengan harga lebih rendah dari pasaran. Dari pengakuan pelaku, oli palsu tersebut diedarkan di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali gerebek sebuah rumah yang digunakan untuk bertransaksi dan konsumsi narkoba di wilayah Jimbaran. Rumah milik tersangka JA tersebut sudah sekitar 1 tahun digunakan sebagai tempat transaksi narkoba. Pemilik rumah juga menyiapkan ruang untuk mengonsumsi narkoba. Dari hasil penggerebekan tersebut, petugas mengamankan 15 orang pengguna dan pengedar narkoba. Selain itu, petugas mengamankan barang bukti 11 paket sabu seberat 5,72 gram, alat hisap sabu dan uang 2 juta rupiah, serta barang bukti lainnya. BNN kini masih mengembangkan jaringan pengedar narkoba ini. Selasa sore, KPK tetapkan Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad sebagai tersangka. Yahya diduga menerima sejumlah uang berkaitan dengan pembagian proyek yang diaturnya. Terkait penetapan ini, pemerintah Kebumen pastikan roda pemerintahan tetap berjalan kondusif. Sebelumnya, KPK telah memproses 6 tersangka terkait dengan proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen dalam APBDP 2016. Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada pertengahan Oktober 2016 lalu di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Barang bukti yang saat itu diamankan ialah uang sejumlah 70 juta rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.